Tapi sebelum Anies pergi kan sudah muncul berita-berita atau isu penangkapan Anies Baswedan oleh KPK gitu, sehingga nampaknya ini masuk akal gitu. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang hobinya ngibul. Hobi kok ngibul? Apa nggak ada hobi lain gitu yang lebih produktif, yang lebih bermanfaat bagi bangsa ini? Hobi kok ngibul? Hobi baru ini gitu ya. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita Anies, tukang ngibul. Bukan. Anies naik haji. Karena ketika Anies naik haji dan dia sempat diwawancarai gitu ya, dia menjelaskan bahwa dia naik haji itu berdasarkan undangan dari kerajaan Arab Saudi. Ya, saya mendapat undangan dari kerajaan Arab Saudi. Saya tinggal di guest house milik kerajaan di samping Masjidil Haram. Kayaknya luar biasa sekali gitu. Seolah-olah penting sekali Anies Baswedan ini bagi kerajaan Arab Saudi, sehingga kerajaan merasa perlu untuk mengundang Anies ikut haji tahun ini. Kayak luar biasa sekali gitu ya, hebat. Seolah-olah Anies ini punya hubungan emosional atau hubungan pribadi dengan kerajaan atau dengan Raja Salman gitu. Seolah-olah dikenal banget lah sama kerajaan. Karena definisi undangan bagi masyarakat awam gitu ya, itu kan artinya yang mengundang itu kan yang punya inisiatif atau niat gitu. Sementara yang diundang biasanya adalah orang yang punya hubungan atau punya keterikatan. Ya, kenal secara pribadi atau punya hubungan emosional gitu ya. Misalkan seperti saya ketika diundang pernikahan Mas Kaisang gitu ya, misalkan. Ya, karena mungkin gitu ya, saya kenal dengan Pak Jokowi secara pribadi, mungkin saya juga dianggap ya perlu untuk hadir di undangan pernikahan Mas Kaisang. Jadi undangan itu sifatnya ya biasanya kenal gitu. Atau minimal punya hubungan lah. Atau minimal pernah ketemu lah sekali seumur hidup. Itu undangan gitu. Nah, pertanyaannya, apa iya Raja Salman atau pemerintahan kerajaan Arab Saudi itu kenal dengan Anies Baswedan? Ya katakanlah kenal gitu ya, karena Anies ini mantan gubernur DKI Jakarta, mantan gubernur ibu kota Indonesia gitu ya. Jadi ya mungkin penting banget sehingga harus mendapatkan undangan dari pemerintah Arab Saudi. Tapi kalau kita pikir-pikir, kalau kita lihat dan cek gitu ya, sebenarnya yang diundang atau orang yang mendapatkan kuota undangan untuk haji gratis ke Arab Saudi sekarang gitu ya, tahun ini di Indonesia itu ada 50 orang. 50 orang. Jadi Anies nggak sendirian. Ada banyak 50 orang. Nah, salah satu dari 50 orang ini ada yang Kapolsek Setiabudi. Pertanyaannya gitu ya, apa iya pemerintah atau kerajaan Arab Saudi kenal sama Kapolsek Setiabudi? Ya mungkin aja, mungkin gitu, bisa aja gitu. Kalau Raja Salman pernah ngekos di Setiabudi, pada tahu gitu kan, minta SKCK ke Kapolsek. Ya setahu saya gitu ya, Raja Salman ketika datang ke Indonesia nggak pernah tidur di kos-kosan gitu. Jadi nggak ada hubungannya sama si Kapolsek Setiabudi ini, tapi dia juga berangkat dengan status yang sama dengan Anies Baswedan, 50 orang. Nah pertanyaannya, dari 50 orang ini apa iya semua itu adalah orang-orang yang punya hubungan emosional atau dikenal sama Raja Salman? Mungkin nggak? Nggak mungkin rasanya gitu ya, karena 50 orang ini banyak. Masa iya kenalan Raja Salman setingkat Kapolres? Masa iya? Gimana ceritanya? Jadi dari sini aja itu sudah mencurigakan atau nggak logis kalau kemudian disebut sebagai sebuah undangan dari kerajaan Arab Saudi. Karena sebenarnya ini bukan undangan gitu. Kata undangan itu hanya digunakan di negara kita, di Indonesia gitu. Padahal sebenarnya maksudnya adalah
kuota undangan. Kuotanya undangan gitu ya. Karena ini adalah jenis haji yang semua fasilitas dan pembiayaannya itu ditanggung oleh pemerintah Arab Saudi, di mana Anies Baswedan dan 49 orang lainnya termasuk Kapolsek Setiabudi itu nggak perlu bayar gitu. Karena kalau haji biasa itu kan kita bayar tuh. Ya kalau haji biasa gitu ya, itu mungkin harganya saya lupa, mungkin 50 atau 75 sekarang gitu ya. Kalau haji plus itu berdasarkan waktu tunggunya gitu ya. Kalau nunggu 2 tahun bisa 200-an gitu ya. Kalau mau cepet setahun 250 juta atau 300 juta per orang gitu ya. Itu tergantung waktu tunggunya tuh kalau haji plus. Jadi ya itu kita bayar biasanya kalau haji. Nah, kuota undangan ini itu nggak perlu bayar karena semuanya adalah gratis dari pemerintah Arab Saudi. Dan ini sebenarnya bukan undangan gitu. Ini tuh kayak apa ya? Kayak bonus lah. Ya kayak kita beli ciki, jajanan ciki gitu ya. Terus ada mainannya, Anies tuh. Bonusnya tuh itu gitu. 50 orang ini gitu. Ya karena Indonesia itu kan kuota jamaah hajinya mencapai 221.000 orang. 221.000. Banyak gitu. Jadi kalau kemudian pemerintah memberikan haji gratis 50 orang gitu ya. Ya masih untung banyak dia. Bonus. Kasih bonus lah gitu ya, biar ya semakin solid lah jemaah haji kita gitu ya. Nah, yang menyeleksi 50 orang ini gitu ya untuk berangkat haji secara gratis dan dibiayai oleh pemerintah Arab Saudi. Itu kedutaan besar Arab Saudi, sama sekali bukan Raja Salman, bukan kerajaan Arab Saudi gitu. Itu yang nyeleksi ya kedutaan besarnya, karena ini adalah program pemerintah Arab Saudi yang dilakukan oleh Kementerian Agamanya. Nah, Kementerian Agama memberikan instruksi kepada kedutaan besarnya gitu. Nah, di seluruh dunia gitu ya, ini totalnya mencapai 1.300 orang. Jadi 1.300 orang ini ya nggak mungkin kan semuanya punya dikenali atau punya hubungan emosional dengan raja gitu ya, Raja Salman. Kan nggak mungkin gitu ya. Lawang 1.500 gitu. Nah, ini program biasa. Programnya sebenarnya program derma gitu. Derma itu ya pemberian gratisan. Sama lah kalau kita beli barang gitu ya, borongan gitu. Kita beli 2.000 piece gitu ya. Oke, gratis 1 lah. Bonus. Tapi ini karena 221.000 jamaah, makanya dikasih 50 orang gitu. Makanya Indonesia itu mendapatkan kuota lebih banyak dibandingkan negara lain. Karena kalau negara lain itu cuma 5, Singapura tuh nggak ada, malah Malaysia cuma 7 kalau nggak salah gitu. Ya dikit-dikit semua. Ya karena berdasarkan jemaahnya gitu. Jemaah haji mereka dikit, ya mereka dikasih dikit lah. Ke kita banyak, 221.000 orang. Makanya dikasih bonus 50. Jadi ini sebenarnya bukan undangan dari pemerintah atau kerajaan Arab Saudi. Ini adalah haji gratis, pemberian atau derma dari kerajaan Arab Saudi. Sehingga dari sini sebenarnya nggak ada yang perlu dibangga-banggakan sama sekali. Tapi karena pendukung Anies Baswedan itu emang goblok-goblok gitu ya. Makanya mereka berimajinasi seolah-olah Anies ini luar biasa sekali. Sampai muncul di mana tuh, di YouTube atau di sosial media, wah, Bak Presiden Anies Baswedan dikawal sama pemerintah atau askar atau prajurit dari kerajaan. Terus ada Raja Salman di sebelahnya nemenin Anies haji. Itu gak masuk akal sekali, itu editan gitu. Ya tapi karena pendukung Anies itu lagi-lagi goblok-goblok gitu ya, banyak yang percaya. Goblok. Nah, dari sini saya nggak tahu lah apakah Anies itu sengaja membodohi masyarakat atau pendukungnya dalam rangka pencitraan atau menaikkan elektabilitasnya gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya nggak ngerti gitu. Tapi bagi saya gitu ya, di tanah suci sana sebagai orang Islam, saya kayaknya perlu untuk sharing atau mengingatkan kita semua terkait tanah suci dan dengan segala keajaibannya di sana gitu. Karena saya belum pernah untuk umroh dan haji dan saya merasa masih belum mampu untuk melakukan itu, dan dalam hukum Islam untuk umroh dan haji hanya boleh dilakukan oleh orang yang mampu gitu. Jadi
Saya merasa masih belum mampu, makanya saya belum berangkat. Nah, tapi dari beberapa tahun yang saya pernah dengar dari ustadz dan kiai terkait tanah suci, termasuk orang tua saya juga pernah haji gitu ya. Dari banyak cerita yang saya dapatkan, tanah suci ini adalah sebuah tanah yang memang diberkati, yang memang berbeda dibandingkan tanah-tanah yang lain. Makanya kemudian disebut dengan tanah suci, di mana setiap orang yang datang ke sini gitu ya, kalau mereka punya niat baik, maka semua niat baik itu akan lebih mudah untuk diijabah atau dikabulkan. Ayah saya tuh pernah cerita bahwa beliau ini kalau di Madura suka sekali makan pisang gitu. Jadi kami punya kebun sendiri, memang khusus untuk dimakan atau sisanya dijual gitu ya. Memang ayah saya suka sekali makan pisang. Nah, ketika haji sama ibu saya, beliau ini pengen pisang gitu. Entah gimana ceritanya pengen pisang ya, karena mungkin di sini kesehariannya tuh makan pisang. Tapi di Arab Saudi nyari pisang kan susah gitu. Ya, tapi terbersit dalam hati. Terus kemudian beberapa menit setelahnya datang orang Indonesia nganterin pisang. Nggak kenal gitu, tapi dianterin aja nih buat Anda gitu. Jadi ya begitulah cerita di tanah suci. Nah, orang-orang yang nggak punya niat baik gitu ya, yang punya masalah-masalah atau dosa-dosa yang mereka bawa ke sana, itu biasanya juga cenderung untuk mendapatkan balasan yang sangat-sangat instan, sehingga reward dan punishment di tanah suci itu biasanya berlangsung sangat cepat sekali. Sehingga ini kalau nggak hati-hati, orang kalau datang dengan niat yang nggak sempurna untuk beribadah, maka mereka cenderung untuk mendapatkan masalah ketika berada di sana gitu. Jadi bagi saya, sebagai orang Islam, saya coba mengingatkan kepada pendukung Anies Baswedan atau Anies sendiri dan kawan-kawan. Ya terserahlah kalian mau dengar atau enggak. Tapi ini saya cuma mau sharing aja. Kalau kalian mau memainkan politik identitas atau politik agama, bagi saya cukuplah di Monas saja gitu. Jangan sampai di tanah suci. Karena ini agak mengerikan gitu. Saya aja sebagai orang yang tidak melakukan gitu ya, orang yang nggak main kampanye di tanah suci, yang tulis-tulis lengserkan Pak Jokowi dan sebagainya itu kan ada sebelumnya gitu ya. Saya itu ikut ngeri gitu, ngeri sekali. Apalagi orang yang melakukan, tapi mungkin orang yang melakukan itu nggak ngerti atau nggak tahu soal kesucian tanah suci ini, sehingga mereka cenderung semena-mena. Nah, Anies Baswedan saya terus terang nggak ngerti. Apa maksud dia menjelaskan kalau dia ini diundang oleh kerajaan Saudi Arabia seolah-olah dia penting sekali, padahal sebenarnya itu pemberian secara gratis atau derma dari pemerintah Arab Saudi. Saya nggak ngerti tujuannya, tapi kalau tujuannya buruk gitu ya, saya sangat yakin pasti akan mendapatkan punishment yang sangat-sangat instan dan cepat sekali. Mungkin nggak di tanah suci, mungkin sepulangnya ke Indonesia nanti akan ada masalah atau ada hukuman yang berat sekali menimpa Anies Baswedan. Kita nggak ngerti. Tapi kalau kalian mungkin nggak terlalu percaya dengan cerita saya, coba kalian cek deh keluarga, tetangga, atau orang-orang di sekitar kalian yang setelah pulang dari tanah suci, itu pilihannya cuma dua biasanya untuk urusan hidupnya gitu ya. Kalau sukses, dia sukses setelahnya gitu ya, sukses sekali setelah pulang, atau beberapa orang jadi hancur-hancuran setelah pulang dari tanah suci, entah itu umroh atau haji, kurang lebih sama gitu. Jadi pilihannya memang cuma hitam putih kalau kita berangkat ke Arab Saudi sana gitu. Jadi ya Anies Baswedan ini kita lihat nanti pulangnya akan seperti apa gitu. Kalau kalian nggak punya banyak kerabat atau kenalan yang pernah ke tanah suci atau ke Arab Saudi, kita bisa melihat bagaimana Habib Rizik gitu ya, atau orang-orang yang nggak sepakat saya menyebutnya Habib, sebut saja Rizik gitu ya. Rizik ini kan dia ke Arab Saudi dengan alasan yang sama seperti ini, diundang Raja Salman gitu ya. Padahal bohong dia. Ya mungkin dia maksudnya umroh gitu ya, tapi umroh yang panjang bertahun-tahun. Tujuannya bukan cuma sekedar umroh, umroh itu cuma dijadikan kedok gitu. Dia tuh sebenarnya niat sebenarnya dia menghindar dari kasus-kasus hukum yang ada di Indonesia. Dengan alasan umroh, pergi dia, umroh dia. Mungkin dalam imajinasi atau perkiraan dia bisa pulang setelah umroh dan semua kasusnya itu selesai. Tapi ternyata lebih dari setahun itu nggak selesai gitu kan. Akhirnya Rizik ini ya tetap di Arab Saudi dengan status umroh terpanjang di dunia. Nah,
Tapi setelah itu kan, setelah dia kabur ke Arab Saudi, gitu ya, dia mungkin berpikir, gitu ya, dia akan pulang setelah kasus-kasus hukumnya selesai. Nah, setelah semua kasus di Indonesia itu di SP3 semua, diselesaikan semua oleh pihak Rizik atau orang-orang yang melindungi Rizik selama ini, ya nggak tahu pejabat yang mana, tapi pasti ada itu kayaknya, gitu ya. Rizik akhirnya pulang dengan kebanggaan, dengan kesombongan yang luar biasa. Pulang dia gitu, karena statusnya merdeka. Dia bukan orang yang punya kasus di Indonesia. Jadi dia pulang dengan luar biasa sekali, disambut oleh para pendukungnya. Seolah-olah dia siap untuk melanjutkan dakwah dan perlawanannya dengan segala panggung yang sangat mewah itu. Dia disambut luar biasa. Seolah-olah dia ini nggak bisa masuk penjara setelah itu, karena semua kasusnya sudah di SP3. Yang kasus dengan Firza Hussein, yang kasus Bank Indonesia, Bank BI gitu ya, kasus Pancasila, Bung Karno, itu semuanya sudah di SP3 tuh. Tapi pada akhirnya Rizik juga masuk penjara. Hanya dengan satu masalah kecil, sepele sekali yang mungkin Rizik pun nggak berpikir dia bisa masuk penjara gara-gara ini. Hanya gara-gara status kesehatannya, karena waktu itu kan ada pandemi gitu ya. Jadi hanya gara-gara itu Rizik akhirnya masuk penjara lagi. Begitulah cara atau sistem semesta dan takdir Tuhan itu bekerja. Untuk hal-hal yang tidak masuk akal pun itu bisa terjadi. Nah, Rizik setelah pulang dari Arab Saudi langsung masuk penjara, dan setelah itu sekarang sudah nggak laku lagi. Dia nggak punya panggung yang megah seperti sebelum-sebelumnya lagi. Kenapa? Ya itulah bagian dari resiko, punishment dan reward yang biasanya didapatkan oleh orang-orang dari Tanah Suci. Jadi bagi Anies Baswedan, saya nggak tahu masalahnya apa gitu ya. Tapi sebelum Anies pergi kan sudah muncul berita-berita atau isu penangkapan Anies Baswedan oleh KPK gitu, sehingga nampaknya ini masuk akal gitu. Nampaknya ini masuk akal. Jangan-jangan ya dengan sikap Anies yang ngibul, yang memainkan tata kata itu akhirnya akan berujung di KPK. Ya kita tunggu sajalah gitu ya. Dia akan pulang disambut KPK atau AHY, kita nggak tahu. Tapi bagi saya gitu ya, ini adalah sebuah contoh yang tidak perlu kita ikuti, dan kita harus menyadari betapa sucinya Tanah Suci, sehingga tidak perlu kita kotori dengan kepentingan-kepentingan pribadi atau ambisi politik yang sangat-sangat buruk sekali. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.